mendapatkan potongan atau BDO senilai 10M gitu ya. Masya Allah. Dari dua lembaga ini kita turun. Yang pertama lembaga satunya turun dari 4M menjadi tinggal 2M. Masya Allah. Kemudian ini yang terakhir, tadi dapat berita terakhir, Ya. yang dari 13M hanya menjadi tinggal 3M. Masya Allah. Dan itu diangsur. 3,6. 3,6 Iya, berarti 3,6. dari Kan sangat jadi- signifikan. Iya, Besar sekali. signifikan. Hampir 10M lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini saya sangat berbangga, berbahagia dan sangat antusias. Kita kembali ke podcast kita di Lunas Utang Miliaran. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh-sungguh membuat saya mengharu biru karena di hadapan kita bersama kita akan belajar dari sebuah keluarga ya, sebuah keluarga yang sangat-sangat kompak ya, sangat-sangat luar biasa, perjalanan yang indah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan keluarga Pak Imam dan Ibu Iriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ibu, Bapak, Mbak Ita sehat semuanya? Alhamdulillah. Amin. Ini sudah malam tapi Saya tekan. semangat Saya ya. tekan. Alhamdulillah. Ini dalam rangka belajar 2 hari, kemudian seharian full belajar ya, apalagi Ibu nih ya. Tapi masih seger, Bu. Namun justru lebih kelihatan semangat ya, Bu ya. Menemukan kembali semangatnya, harapan masih ada gitu ya. Nah, singkat cerita banyak orang kan kalau bergabung dengan MMC ini kan ada kaitannya dengan utang piutang nih, Pak. Iya. Iya. Nah, ini ada kabar gembira yang membuat saya mengharu biru juga, Iya. bahwasanya mendapatkan potongan atau BDO senilai 10M gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Monggo boleh diceritakan Pak Imam atau Ibu atau juga nanti bisa bergantian. Tafadhol, Pak Imam dulu boleh. Ya tadi pertama kali masuk saya tahun 2000 berapa ini sekarang? 2023, Pak? Oh, baru Ya, baru berarti ya? bulan di Samarinda tuh baru 3 bulan lalu Februari ya. Februari. Karena baik. sebelumnya diajak saya tidak pernah mau sama anak saya itu Masya karena Allah. tadi saya bilang Ya. saya punya pengalaman yang merasa ikut seminar tanpa riba. Tapi mereka tidak bisa memberi kepada saya gitu. Oke. Tapi alhamdulillah dengan MMC ini Ya. ternyata memang seperti itu harus yang saya kerjakan. Allahu Akbar. Ya kan? Jadi yang dulu saya punya image bahwa ini ilmu kemplang kayak disebutkan Dokter Karmono itu Baik, ilmu baik, kemplang, baik. ya kan? Iya, iya, iya. Tapi yang kita kemplang itu adalah bukan hutang, ada pokoknya harus kita bayar. Karena itu adalah yang akan membawa kita mati. Masya Allah. Akhirnya saya ikut, kan itu dan tertarik. Maka untuk itu kedua, Iya. saya bawalah istri saya, sehingga bila ada apa urusan kemudiannya, ada acara mungkin PBR dan Iya. MB apa Zaman namanya putih. MBBR MBBB ya. ya kan semua bisa saya bawa istri saya. Jadi bukan saya sendirian. Itu karena kalau saya pergi jauh-jauh, mohon maaf, ini adalah istri saya yang cuma satu aja. Masya Allah. Jadi harus saya bawa kemanapun juga. Masya Allah. Itu. Masya Itu. Di mana memang tadi sampaikan nama Ya. Budi bahwa Ya. kita betul kita punya utang. Iya kan kita punya utang. Kita awali bahwa itu saya usaha itu mulai usaha itu tahun 80. Masya Allah. Ya kan, pas saat itu setelah saya kerja, ya kan, kemudian saya nggak punya pekerjaan, saya minta izin sama istri saya, Ya. Bu, saya mau jadi sopir truk. Akhirnya saya beli. Serius truk. itu, Pak? Saya beli sendiri truk. Alhamdulillah. Ya dengan uang kontan, tidak hutang. Tidak menggunakan hutang. Baik. Saya bawa sendiri dalam 3 bulan saya bawa truk. Itu saya bisa punya uang ditawari hutang. Oh. Ditawari hutang. Mulai Ya dirayu. kan? Dirayu hutang. Karena apa? Saya punya modal untuk uang muka aja truk lagi. Oke. Akhirnya disitulah tahun 80 saya bisa buka dengan
namanya bank, namanya lembaga keuangan. Kan di situ saya boleh bisa berhubungan gitu. Siap. Iya kan? Tahun 80. Pertama berapa itu? Pertama 5 Pak? juta. 5 juta tahun 80 ya. Baik. Iya kan? Sehingga dengan lembaga bank ini saya pernah dapat sampai lebih 40. Selesai. Akhirnya bank-bank lain, lembaga lain datang juga ke saya. Gitu, ya kan? Datang ke saya, pernah saya ya kan? Ya. Sampai saya bisa berani membuat kapal. Semua dia kasihkan fasilitas kepada saya gitu. Oke. Tuh. Masya Allah, Ya kan? alhamdulillah. Ya, nah itu kan. Sehingga pada waktu terjadinya krisis tahun 2013-2014, yang mana pada saat itu harga minyak jatuh, harga batu bara jatuh, harga sawit jatuh, Ya. iya kan? Kemudian saya saat itu sedang sangat-sangat sekali, sehingga tapi karena kontrak kerjaan kita dikurangin, pada akhirnya menjadi oleng. Ya kan gitu ya. Baik. Mulailah ada kapal yang kita jual, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Sampai sekarang pada saat saya sudah berumur 75, Masya Allah. jadi sudah kita cerita apa Mbak, koreksi kok Mbak, cerita. Jadi saat itu anak saya Diah sama Nugraha itu kita sempat maaf, keluarga itu sempat tidak enakan, ya, Baik. Ya kan gitu ya, sehingga akhirnya mungkin ya merasa tidak, anak saya merasa kurang menghargai anak saya, jadi suaminya Mbak Ita ini Ya. dia minggir. Usaha sendiri. Baik. Begitu juga Mbak Diah dengan suaminya bikin ekspedisi, kan begitu ya. Iya. Nah, habis itu terjadi saya musibah lagi, yaitu karyawan saya yang bagian keuangan itu mengambil, ya kan. Setelah tahu begitu akhirnya kembali semua. Itu hikmah buat saya. Alhamdulillah, jadi kembali semua. Alhamdulillah. Akhirnya mereka udah pegang, dia yang pegang keuangannya, si Nugraha yang pegang operasionalnya. Nah, setelah nyaman mereka akhirnya bilangnya, Bapak di rumah aja ya. Nah, seperti itu maksudnya kan gitu ya. Masya Allah. Perjalanannya sangat-sangat panjang ya. Ada intrik juga, ada sedikit-sedikit ada. Namun alhamdulillah ini menjadi pembelajaran. Semuanya sudah berkumpul ya, Bu Ita ya. Sudah berkumpul, sudah saling menguatkan dan alhamdulillah insya Allah tujuannya setelah sekarang. ikut belajar ini, ya kan mereka punya ilmu, terakhirnya ternyata kita lembaga-lembaga keuangan itu pada waktu kita kesulitan itu kita kan hutang restrukturisasi, kemudian biaya mahal, kemudian kita dapat denda, ya kan? Kita dapat penalti, ya bertumbuk-tumbuk. Kalau boleh total semua bisa sampai berapa, Pak? Kalau dengan bunga dan dendanya hampir 40 M. 40 M ya, total semua. Ya kan? Tapi ya sekarang kita sudah dari dua lembaga ini sudah turun. Masya Allah. Ya kan, sudah turun. Yang pertama lembaga satunya turun dari 4 M menjadi tinggal 2 M. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian ini yang terakhir, tadi dapat berita terakhir. Yang dari 13 M hanya menjadi tinggal 3 M. Masya Allah. Dan itu diangsur. 3,6. 3,6. Iya, 3,6 berarti. 3,6. Dari kan cukup sangat signifikan. Iya, signifikan. Hampir 10 M kali. Hampir, ya. Dan dibayar secara cicil ya, berarti ya, semampu dengan kemampuan kita ya. Alhamdulillah. Karena dengan satu bahwa kita dengan beretikat baik kan. Ya, beretikat baik kita kita tidak bayar, tapi kita harus kita pada saat ribanya, ya kita tinggalkan ribanya, bayar pokoknya saja. Iya, itu. Siap, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini istri saya yang paling setia. Wah, iya. Cuman satu-satunya istri saya. Oh, Ibu boleh mendapatkan perasaannya nih, Bu.
itu. Hari ini Bagaimana? ikut kegiatan TBE di Basic Element, diajak oleh Bapak untuk ikut kegiatan. Bagaimana nih Bu perasaannya Bu? Tafadhal silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ya sehari sebelum saya berangkat ke sini ya, saya belum mengatakan oke itu. Oh, masih ada keraguan Bu? Alasannya macam-macam. Apa itu Bu? Yang enggak mau meninggalkan cucu lah, Oke. yang kasihan apalah gitu kan. Yang sakit perut, stres. Nah, Baik, karena baik. tidak mau ikut. Nah, terus kan Badiah kan duluan kemarin. Ikut apa kemarin ya? Tam. Nah, Tam sebelumnya ya, ikut baik. itu kan. Nah, terus tahu-tahu saya bilang, ya bolehlah sudah saya ikutkan, saya ingin tahu. Nah, tadinya saya kan tidak berniat sama sekali juga. Saya menolak itu, ibu sudah tua. Untuk apa ikut itu? Masya Allah. Karena kata Mbak Dia, coba dicoba dulu. Nanti ibu udah usah apa ya, ambil aja ilmunya lah. Baik, baik. Senang nanti kalau ibu tahu ilmunya gitu. Saya juga ingin tahu apa sih yang dipelajarin anak-anak ini. Baik. Kok ikut terus gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Bapak, ikut aja sudah ibu lah katanya. Bahasa sana tuh begitulah. Ikut aja ibu ya sudah. Ini Mbak Ita kan memang udah mau ikut ya. Sekalian nemenin Mbak Ita. Terus Bapak bilang, Bapak kan udah ikut sama Rinda. Terus ya udah kalau itu Bapak ikut aja. Berarti kan ada laki-lakinya. Maka berangkatlah kami bertiga itu Masya Allah, sampai di sini. alhamdulillah. Ya. Jadi setelah mengikuti ini saya senang. Semangat juga, ada Masya senamnya. Terus dapat teman baru kan. Dapat pengetahuan baru, terus ini apa coaching ya. Yang bapak-bapak yang mimpin juga menyenangkan kan. Membagi pengalaman beliau gitu kan. Nah ternyata teman-teman kami itu tadi juga teman-teman saya itu banyak yang mengeluh gitu. Pertama ya. Ada yang aduh gimana ini seperti orang ya itulah. Bagaimana sih kita terhutang ya, cara membayarnya itu bagaimana, begitu kan. Jadi setelah tadi mendapat pengetahuan itu teman-teman agak senang gitu kan. Alhamdulillah. Apalagi dengar berita tadi kan, berita dari, saya juga enggak tahu kan, itu Ibu Iriani katanya, Pak siapa tadi? Pak Mulya. Pak Arif. Arif, ya. Pak Arif. Saya pun enggak sadar lagi, saya sujud syukur dari depan ya Allah. Padahal kita baru berazam tadi ya. Betul. Kata anak saya, ini tahun 2003 kita harus lunas gitu Amin, ya. amin. Saya takut. Kata anak saya, kata Mbak Ita, harus yakin Allah itu menolong kita ibu katanya. Ya udah, gini aja sudahlah. Saya molor lagi 2024. Insya Allah hutang kita harus lunas gitu kan. Amin. Dalam perjanjian saya tadi begitu ya. Insya Allah. Amin. Ibu, apa yang membuat berubah pikiran dari tadinya yang banyak, mohon maaf ya Bu ya, ada sampai banyak sekali alasan-alasan, tapi sampai di sini tadi selain juga pastinya ada quotes yang menyenangkan, ada apa namanya fun-nya juga ya Bu ya. Tapi yang menurut Ibu, merasa ini make sense, ini masuk akal, ini jalan yang tepat. Boleh nggak Bu berbagi soal yang menurut Ibu, ini cocok deh dengan prinsip hidup gitu, cocok dengan monggo silakan Bu. Nah, jadi saya tuh senangnya ikut apa tadi kan TBE Bu ya. TBE. Itu kan banyak ayat-ayat Quran juga ya. Masya Allah. Itu saya tambah percaya kan. Berarti ini enggak main-main gitu. Ada firman-firman Allah juga kan. Ada Al-Quran, ada arti-artinya itu, ada hadis-hadis juga. Gitu. Jadi enggak cuma pengetahuan dunia ya. Ini kan ada akhiratnya, ada agamanya gitu. Masya Allah. Itu juga membuat saya senang gitu. Bahkan tadi di kelas boleh jadi Bapak dan Ibu ini kan termasuk yang paling senior, itu menjadi jadi penyemangat yang lain juga ya Bu ya. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Jadi waktu makan kemarin kan itu teman-teman di kelas kan saya paling tua. Ada yang saya anggap anak, ada yang bisa anggap cucu. Cucu saya itu kan. Kamu ini cucu saya bilang. Ibu apa sih rahasianya kok Ibu bisa masih sehat ini semangat. Jadi saya bilang, apa ya? Enggak apa-apa. Ya Ibu ini hobinya baca, masak gitu kan.
mengaji, saya bilang. Alhamdulillah. Terus senang berteman. Yang jelas kalau saya ikut ini, saya banyak teman gitu. Oh, Akbar. Nyambung silaturahmi. Ini kemarin ikut Yang di di Hankam CCKU ya, gimana? Hankam ya. Kemenhan ya, CCKU ya, Pak ya. CCKU Nah, kan. CCKU itu, ada berapa tuh anak angkat Iya. saya? Kita Anak angkatnya ada berapa itu? Masa dia aja, saya nggak dianggap anak angkat, oke lah. Masya Allah. Ada yang namanya Rispa. Ya. Nah, Masya Allah. Rispa itu begitu tahu kita mau ke Medan, itu langsung datang ke hotel itu, langsung malah kita dipesankan hotel di Danau Toba. Waduh, Cuman saudaranya kita- banyak, saudara Nah. baru ya Bu ya. Bener-bener dekat. Sama suaminya ya, sama anaknya. Iya, sama suami, Aduh, Pak Jarot. ini mamaku datang, Pak Jarot, ini mamaku, iya. Allahu katanya. Akbar. Nah, Semoga Pak Jarot nonton juga nih. Iya. Pak Rizka. Ada mamaku, kata Rispa. Terus suaminya bilang, sudah itu mamamu datang, pesankan hotel di Danau Toba, Oh, katanya. Allahu Akbar. Tapi kita minta maaf, nggak sempat ya, karena waktu kan. Baik, Karena baik, kita baik. kebetulan menengok adik yang sakit juga di dan mana itu, ketipapan. titipapan ya. Jadi Insya Allah alhamdulillah nih. bahagia ya Bu ya. Ya, insya Allah Jadi, nih mungkin ya PBTR yang- juga sih, insya yang- Allah sama Amin, Ibu. amin, Karena amin. katanya ini anak saya Nugraha kan, Ibu harus ikut dulu ini. Apa yang hari ini? TBI. Ya, TBI. TBE. Baru Ibu bisa ikut yang lain gitu. Untuk kanunya mungkin dasarnya ya. Siap, Iya, siap. basicnya. Kalau saya boleh tanya ulang Bu, berarti nggak nyesel ya Bu Iriani ya? Baik, jadi sangat Bersyukur ya. bersyukur Makanya bisa ikut. bersyukur. Iya kan? Makanya katanya Mbak Dia, saya kan pertama saya mengatakan, kaget saya, hah kok mahal sekali gitu kan. Terus Bapak bilang, ambil ilmunya. Terus Mbak Dia tuh cerita, Iya. ambil ilmunya Bu. Itu insya Allah, Allah itu akan mengganti kok. Berapa anu kita gitu Yang kita ya. keluarkan. Yang kita keluarkan akan diganti. Ya ternyata ya, baru setahun ya dia ikut ya. Iya. Kok sudah apa ya, Alhamdulillah ada titik terang lah. titik Iya. terang lah ya. Allahu Akbar. Apa-apa yang kami itu masukkan di bank itu satu-satu bisa keluar ya Iya. kan. Terus lagi orang yang tadinya maklum lah namanya kita terhutang ya. Oh yang hutang kita juga kan nggak enak kan dia dengan kita kan. Itu kok jadi baik gitu. Semoga Allah melembutkan hati-hati mereka Amin, lah amin, amin, yang amin, hutang amin. kita kan. Memang kita tuh berniat mau bayar, cuman kita jalan buntu kan. Menjual aset juga kami tidak laku gitu, Iya. tidak mudah kan. Itu. Dan alhamdulillah ketemu jalannya di Ya. MMC ini Bu ya. Ya, Dan ketemu semoga jalannya. doa kita Mudah-mudahan. bersama tanpa berlama-lama Buat semoga bisa segera selesai ya Bu ya. Amin. Amin. Nah ini langsung nih ke putri tercinta nih. Sebenarnya ada Mbak Diah juga, ada Mas Nugraha ya, ada Pak Suluh. Namun yang hadir ini menemani Pak Imam dan Bu Iriani ke Bogor hari ini adalah Mbak Ita nih. Perjuangannya sangat luar biasa. Mbak Ita bisa diceritakan ini bagaimana prosesnya dulu mengenal MMC tahun berapa dan bagaimana? Dan kenapa kok sampai getol sekali mengajak Bapak dan Ibu nih? Tafadhal silakan Mbak Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Budi, Ya. sebenarnya kami ini sudah diajak tuh sekitar mungkin ada 4-5 tahun yang lalu oleh senior kami warga MMC juga di Balikpapan. Oke. Cuman ya memang hidayah itu kan mahal ya Mas Budi Baik, ya. betul. Kata Allah memang ya mungkin saat ini tahun Masya kemarin Allah. itu waktu yang tepat. Baik. Ya memang kami memang disiapkan untuk itu gitu. Tahun lalu itulah waktu yang paling pas lah. Tapi mungkin terlalu lama juga ya Pak ya. Kita 2013 kan mulai itu dengan lembaga keuangan. Kemelut Ya, lah. sebenarnya itu ujian itu udah banyak. Bukan ujian lagi, itu teguran sebenarnya. Cuman kami nggak menyadari ya. Oke. Ternyata apa tadi yang disampaikan oleh coach tadi semua itu tuh semua tabiat berhutang, kemudian tipe-tipe pengusaha yang mengembangkan bisnis dengan berhutang itu semuanya tuh ada di kita gitu. Tapi alhamdulillah saya mengikuti ini kan dimulai oleh suami dulu sama adik kan. Jadi Alhamdulillah. mereka udah mulai duluan dan alhamdulillah sudah banyak istilahnya perubahan lah. Jadi saya duduk di sini, saya mendengarkan oh iya tapi itu dulu. Nah, sekarang kondisinya sudah alhamdulillah sudah berbanding terbalik ya. Baik. Ya, kalau dulu kita bisnis berkembang tapi masalah banyak. Misalkan karyawan itu nggak bisa kita tepat waktu untuk gajian karena Gaji. kita mendahulukan lembaga keuangan kan untuk Oke, membayar oke. cicilannya. Kemudian juga
kami ini di keluarga ini jadi nggak rukun gitu ya, akibat Nggak harmonis. nggak harmonis. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran, suami dan adik ini duluan yang mengikuti, itu banyak sekali membawa perubahan gitu di keluarga. Akbar, Allah. Jadi semakin sabar ya Pak ya, semakin ya dulu memang kita tetap ini sih Mas Budi, walaupun di kantor itu keras-kerasan, tapi kita kalau di rumah didikan Bapak kita tetap harmonis gitu ya, tetap makan. Profesional aja Bu ya kan. Aja makan, tapi ya tetap kadang-kadang ke bawah juga ya. Kebawa di rumah Iya. jadi tangkar Baik, gitu. baik. Tapi alhamdulillah sejak ikut berilmu belajar di MMC ini, Iya, iya. alhamdulillah berkahnya banyak banget. Memang kayak Iya, bapaknya keras. alhamdulillah. Betul. Terus tadi juga yang terakhir dikatakan bisnis berkembang tapi tidak punya cash gitu, saldonya nol. Itu kita rasakan juga seperti itu. Karena Baik, kita kan memang kalau karyawan aja dicicil, masa kita harus full. Bahkan kita Sekarang sih, tidak gajian gitu. alhamdulillah, Karena ya sekarang mendahulukan. ya kan, didahulukan. Seperti itu. Alhamdulillah, Iya. Masya Allah. Ya alhamdulillah banyak sekali Allah sayang ya, masih sayang sama kita. Amin. Seperti itu. Bahkan tadi disampaikan oleh Coach Arif, bahkan warga MMC ini bisa menjadi pengacara bagi dirinya sendiri, dan itu udah keluarga kami rasakan. Bener-bener bukan Jadi, hanya sekedar Bukan. omongan belaka, Iya, bukan ini sekedar jingle fakta. gitu, bukan ya? Kami pun juga seperti itu. Baik, gitu. baik. Dan alhamdulillah, qadarullah sampai digugat gitu kan ya Mas Budi Ya, pengadilan. ya, Tapi ya. kita dengan juga motivasi dari teman-teman, termasuk Mas Budi, akhirnya kami punya kekuatan Allah gitu. Akbar, Jadi Allah Akbar. 5 pengacara versus kami ini yang Iya. menjadi Iya, pengacara menjadi bagi diri pengacara sendiri sendiri, ya. iya. Masya Allah. Dan itu terbukti ya Bu ya. Iya, terbukti itu. Iya. Masya Seperti itu. Allah. Alhamdulillah. Kebahagiaan luar biasa Alhamdulillah. tentu saja. Nggak ada yang kebetulan, semua atas izin Amin. Allah. Amin, amin. Iya. Amin. Pak Imam, ini Iya. kembali lagi nih ke ini kan sangat-sangat luar biasa tadi dari cerita panjang dari tahun 80 ya Pak ya. Iya. Dari mulai ngerintis usaha ini kan sangat-sangat panjang ya Pak ya. Iya, iya, Dramatikanya sangat-sangat luar biasa, dari pasti tadi awal mulai itu utangnya tadi 5 juta kayak Pak ya? Iya. 5 juta sampai 40. Iya, iya. Itu kan sungguh sangat luar biasa. Pinjam. Pak, kalau boleh diceritakan, kalau di TBI kan ada masa-masa yang namanya kena riba, itu kan ada masa yang paling terpuruk. Yang terpuruk yang ya ada, kalau dicerita-cerita teman-teman yang lain kan ada yang sampai, mohon maaf, ada yang sampai jual, ada yang mau jual ginjal Pak. Ada yang naudzubillah sampai mau bercerai dan lain sebagainya. Nah, kalau cerita Bapak sendiri, yang versi Bapak yang merasa, tadi kan ada sampai nggak mau bayar karyawan ya gitu ya. Iya. Ada nggak Pak menurut Bapak yang cerita-cerita, oh ini kok luar biasa, yang bisa diambil ibrahnya, hikmahnya gitu Pak Imam? Tafadhal Pak. Jadi memang karena saya dengan keluarga ya, dengan istri saya cerita, tapi tidak cerita pekerjaan, tapi cerita kesulitan juga. Cuman istri saya selalu mendukung saya. Allahu Akbar. Jadi saya tidak merasa pada saat saya punya kesulitan, saya harus tanggung jawab saya terhadap istri dan anak-anak saya ini yang harus saya selesaikan. Gitu kan. Makanya pada waktu terjadi krisis seperti tahun 96 juga itu kemudian anak suaminya ini Mas Dede ini lagi sekolah di Jerman ya kan gitu ya. Sempat saya bilang gimana nih, terus bilang suaminya, udah Pak yang penting kasih makan aja ya kan gitu, itu aja. Jadi seperti itu. Jadi ya namanya usaha ya memang. Betul. Kita itu tapi kita hadapi semua bahwa kita lillahi ta'ala. Allah Akbar. Semua kembali bahwa kita itu semua adalah milik Allah. Ya kan, bahwa semua harta itu kita milik Allah. Kalau mau diambil ya sudah. Sehingga pada satu saat itu Ya. saya kumpulin anak-anak istri saya ini, Ya. ya kan, bahwa Bapak udah nggak tahan nih. Mendingan rumahnya tak kasihkan bank, tak kasihkan lembaga keuangan, selesai. Ya kan itu ya. Itu saya kumpulin dan saya mau sewa rumah. Oke. Mengontrak. Tapi Allah tidak mandang seperti itu. Saya datang ke lembaga itu, justru bukannya ditambah. Bukan juga diambil. Bukan diambil Tambah lagi, lagi. ditambah. Ya kan, sampai kepala lembaga itu datang ke tempat saya pekerjaannya. Oke, kamu tak kasih aku, kamu perlu uang berapa sekarang? Bilang aja. Seperti itu. Allah. Itu jadi, tapi setelah itu, ya alhamdulillah bagus teman ya.
terpuruk begini karena tadi krisis, ya kan, krisis agak krisis global sebenarnya, ya kan, ya kan, terus kena pandemi juga, tapi alhamdulillah sekarang ini istilahnya dengan kerjaan mereka ini yang ngerjain dia sama Dede ini sama Nugraha ini sama Mbak Ita ini, alhamdulillah udah mulai bangkit dan sudah semangat sehingga saya disuruh istirahat. Dalam tahun ini saya setelah ikut MMC. Iya, setelah ikut MMC udah Bapak istirahat. Agak tenang. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tadinya berarti sempat dalam posisi tadi sudah sempat dikumpulkan semua, posisi titik nadiknya adalah ya sudah mau diikhlaskan semuanya. Iya. Tapi Allah berkata lain gitu Pak ya. Iya. Jadi ternyata ketika kita mau menyerahkan justru orang Bang mau nambahin lagi gitu Iya. ya. Tapi karena memang sudah di MC kan nggak jadi nambah kan Pak? Iya, nggak nambah. Nggak Sudah kalau nambah. di sini udah nggak nambah, kalau hutang riba nggak nambah. Kita sudah bertekad apapun kita tidak lagi berhutang. apalagi ada riba kan. Iya. Takut. Karena ya. Baik, Pak Imam atau Ibu, boleh nggak diceritakan tahapan-tahapan di posisi menyadari ini yang salah ini di ribanya, kalau bahasa kami riba ya, walaupun kan ribanya, banyak orang kan ini kan masih khilaf ya, ada di luar Ya. sana ada yang bilang boleh, ada yang bilang Ya. tidak gitu ya. Ya. Tapi menyadari bahwasanya ini ada problem besar di bisnis nih. Ya, Ini ya. soal kebiasaan yang salah yaitu berutang. Kita Ya. ngomongnya tentang utang ya, Ya. Pak ya. Itu hal apa yang membuat Bapak yakin ini utang salah nih? Apalagi yang utang ada ribanya ini salah. Itu bagaimana Pak? Boleh diceritakan Bapak atau Ibu, monggo. Iya tadi saya sadari ternyata kalau kita hutang dengan riba, ya kan, pada saat kondisi kita bagus, jalan terus. Tapi pada saat terjadi krisis ekonomi, krisis kondisi sesuatu, kita tidak bisa bayar, kita jadi kena denda. Bulan-bulanan ya. Mereka nggak mau tahu gitu Nggak Pak mau ya? tahu itu. Nah, kalau nggak bayar kamu bisa denda, itu aja. Oke. Sehingga yang mana yang salah satu lembaga keuangan itu yang hutang tinggal 3,6 miliar tadi, yang itu hutang pokok ya. Itu ternyata Naik terus. menjadi naik Bunga terus. Iya, ya kan? Dan mampu bayar. Sudah kan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi Baik. akhirnya sadar ya sudah, kalau begitu nggak boleh, sudah kita hutang pakai riba itu nggak boleh, sudah itu aja. Jadi kalau kita sekarang kapal kita itu yang dipakai oleh Pertamina itu ada 5, Masya Allah. tapi 2 itu kita nyewa. Nah itu. Tapi dikelola oleh Oleh perusahaan Bisma, Pak Imam ya? oleh Bisma Jaya. Nah itu. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. sekarang dipegang Dan sama kita- Pak Nugraha itu sama dia. Baik. Ada satu tambahan dari saya di luar konteks ini, Baik. bahwa kenapa saya kasih nama Bisma Jaya? Apa itu Pak? Kan Resi Bismo. Oh, Kan dia dari hidup tokoh di pewayangan, Oke. Bismo, yang mana dia hidup di Astina, yang tempat orang korupsi, tapi tetap dia dengan mau berusaha untuk tetap jangan sampai harus berbuat baik. Masya Allah, itu ternyata luar biasa Nah, Pak ya, itu ya, filosofinya jadi ya. kan yang membuat saya juga seperti itu gitu. Baik. Nah, Pak Imam ini punya perusahaan namanya PT Bisma. PT Bisma ini bergerak di bidang perkapalan ya Pak ya, betul ya? Iya. Tadi beliau alhamdulillah memiliki 5 kapal. Nah, tadi beliau cerita tentang bagaimana ternyata memberikan nama PT Bisma itu ada filosofinya. Ya. Filosofinya adalah Resi Bisma tersebut ketika beliau berjuang itu di lingkungannya banyak korupsi gitu Pak ya. Ya. Tapi beliau tetap berdiri, Betul. tetap berjuang. Tetap jujur. Tetap jujur dan alhamdulillah ya yang menang yang jujur tadi. Ya. Dan ini terbukti di kehidupan nyata, bukan dongeng tadi, bukan semua Iya. tadi yang disampaikan bahwasanya PT Bisma yang nyata yang dikelola oleh Pak Imam dan keluarga, termasuk ada Bu Ita dan Bu Iriani, bahwasanya walaupun di luar sana banyak yang utang dan riba sekalian, Ya. ternyata PT Bisma nggak punya utang Ya. dan nggak punya riba, bisa bergerak gitu ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Ya. Bu Ita, monggo. Kalau misalkan harapan ke depan nih, dengan alhamdulillah ini kan hampir semuanya keluarga sudah ikut gitu ya. Apa yang menjadi harapan Bu Ita dan nanti tadi putra-putri dari Pak Imam terhadap keluarga dan terhadap perusahaan dengan lunasnya utang?
Monggo, Bu. Ya, kalau saya pribadi, harapan saya terhadap keluarga dulu nih ya, Mas Budi ya. Insya Allah anak-anak ini semua nanti ke depannya itu bisa lebih baik lah dari kami ya. Jangan sampai terjerumus kayak orang tua dan kakeknya. Seperti itu. Dan dari segi apa ya, pendidikan segala hal lah harus lebih baik. Kemudian dari segi usaha, kalau dulu mungkin ya Pak ya, kita maunya kan tender kita sebanyak-banyaknya harus kita gitu yang menang. Tapi kalau sekarang kita melihat rezeki itu luas kok, Allah itu kasih. Jadi nggak mesti kita memiliki. Seperti tadi kata Pak Imam, dulu mungkin kita banyak Pak ya, ada 8 atau berapa unit, 8 kapal. Dan itu jalan semua. 13 dulu. 13. Sampai 13 kapal. Dengan 3 kapal, ditambah 2 kapal juga milik orang lain, tapi kita justru merasa tenang gitu Mas Budi. Ada keberkahan, Bu? Ada keberkahan yang seperti itu. Ketika kita mulai berazam untuk tidak mau riba lagi, itu langsung terasa sekali. Justru dulu sebelum 3 kapal, 13 justru pusing gitu Pak ya, ke gambarnya atau gimana? Kan? Punyam. Kan berapa banyak kita nyewa tiap bulan bayar? Ada kan? Iya, tapi kok kayaknya berkahnya itu enggak ada. Iya. Sama saya itu protes sama Pak Nugraha itu. Gimana Beliau itu, Bu? Itu jarang di rumah kan, Oke. tapi begitu di rumah saya tuh nggak merasakan sosok dia seutuhnya gitu. Fisiknya ada tapi ruhnya nggak ada. Dan saya bilang Abi ini ada tapi kayak nggak ada, saya bingung gitu. Sampai di posisi itu ya Bu ya? Iya, betul. Pusing aja mikirin operasional seperti itu. Nah, alhamdulillah ya setelah mengikuti MMC ini luar biasa, makanya kami juga tidak pernah berhenti untuk mengajak ya Mas Budi. Baik. Baik itu tetangga yang punya masalah seperti kami ataupun rekan-rekan itu kami ajak. Untuk kami ya berdakwah ala kami lah, bukan ustaz, bukan ustazah kan ya Mas Budi ya. Berdawanya via pengusaha ya Bu ya. Apa yang pernah kami alami, itu kami rasakan, terus kemudian pencapaian-pencapaian yang udah kami dapatkan, itu kita sampaikan. Kita kalau bisa tuh jangan sampailah orang itu merasakan nggak seperti apa yang kita rasakan. Seperti itu. Tentunya insya Allah nanti kita juga doakan bersama. Kalau dulu 13 kemudian nggak berkah kan gitu, 3 berkah. Nah kita doain setelah ini lunas semuanya, 13 tapi berkah ya Pak ya. Amin, amin. Dengan kontribusi kepada Islam, kontribusi kepada masyarakat luas di Banjarmasin gitu ya Bu ya. Kita tadi tertinggi lupa disampaikan. Gimana tuh? Gimana? Insya Allah nanti inginlah berkontribusi buat umat, buat agama ini. Jadi nggak kita mikirkan untuk kita gitu ya, tapi apa yang bisa kita persembahkan untuk Islam ini, seperti itu, untuk agama ini. Baik. Kan sesuai juga yang perintah Allah. Iya Bu. Jadilah kamu ini berguna buat orang banyak. Allah Akbar. Nah, itu. Makanya kalau kita dapat rezeki banyak pun juga kita ya harus kita kembangkan kepada yang memerlukannya. Itu aja. Itu aja. Berarti Pak Imam sekarang sudah mulai tenang menyerahkan semuanya kepada putra-putri semuanya. Iya. Dan insya Allah ya mereka mampu untuk menyelesaikan problem-problem ini Insya Pak ya. Ya. Amin. Dengan belajar juga dengan MMC ini, ya kan gitu ya. Mereka kan insya Allah akan bisa menyelesaikan semuanya. Jangan pernah Itu berhenti aja. belajar ya Pak ya. Hah? Jangan pernah berhenti belajar. Ya, makanya saya juga ingin setelah saya mau memberi contoh juga nih. Bapak ingin belajar sudah, kan gitu ya. Yang mungkin sudah ketawain sama adik-adik semuanya. Udah umurnya udah punya cucu. Tapi saya merasa ini ada ibu, ada bapak, saya merasa malu. Malunya kenapa? Tadi mohon maaf, mohon izin. Usia sudah mohon izin 76 ya berarti ya? Ibu 76 ya? 72 dan Bapak 76. Oh Masya Allah, semangatnya masih 17 tahun Pak. Oh iya, maksudnya itu. Semangatnya masih 17 tahun. Ini Ibu sama sekali nggak ngantuk saya lihat ya, nggak ngantuk. Kemudian yang lain mungkin di kelas-kelas lain yang, karena ini pembelajarannya kan memang panjang ya. Tapi Ibu sama sekali menyenangkan. Menyenangkan, Alhamdulillah. Seberapa yakin Ibu nih? 100%. Hebat. 100% gitu ya. Apa yang membuat Ibu merasa ini 100% Bu? Iya, yang saya merasakan 100% itu dalam setahun ini kan Mbak Diah kan mengikuti ini terus nih. Iya. Terus kayaknya kok kantor kita tuh membaik ya. Kantor kita tuh membaik. Masalah tuh hampir-hampir tidak ada ya. Masalah tuh tidak ada. Dulunya banyak Bu? Sebenarnya ada, tapi kita sudah punya pola untuk mengatasi. Oke. Masalah tetap ada, tapi kita bagaimana
menghadapinya lebih. ya, Iya. untuk menyelesaikannya. Siap. Makanya Mbak Diah kan pernah naik ke panggung tuh katanya, naik ke panggung katanya itu Abi. Testimoni. Iya. Waktu dia bilang, kalau saya dapat uang, saya dahulukan bayar bunga bank, ya kan, bayar bunga. Terus lagi gaji karyawan dicicil pada saat itu. Sekarang Itu enggak lagi. yang penontonnya berteriak nih teman-temannya, oh kalau gitu Jalin, saya tersadar katanya. Oh, iya. Oke. Begitu habis acara itu kan gajian dia nggak mau lagi. Jadi gajian tuh dia begitu senangnya gitu loh. Nah, apa namanya, karyawan yang menerima gaji itu apa itu penuh Ya, gembira. 100% Baik, kita baik. kasihkan full. Terus Mbak Diah tuh bilang, saya sekarang nggak mau lagi. Allah Begitu ada uang saya mendahulukan karyawan. Karena kan Rasulullah juga kan mengatakan tuh jangan sampai keringat orang itu kering. Oke. Baru kamu bayar upahnya. Oh, ini pembelajaran luar biasa ya Pak Ya. Imam ya. Ternyata ada hal yang dilakukan sedikit, tapi mungkin ya mereka doa-doa mereka ya. Amin ya. Doa-doa mereka, karena sebelum bergabung mendapatkan maklumat dari MMC, dulu kalau ada uang lembaga dulu, Utamakan bayar cicilan Lembaga dulu, dulu. cicilan. Wah, Karyawan itu dikesampingkan. Ya. Nah, Supaya sekarang dikesampingkan. duluan. Ya. Hingga akhirnya alhamdulillah keberkahan Berkah. aset gitu ya. keberkahan itu ada. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa nih Pak kalau misalkan begitu. Kita Nih juga kalau merasakan sehat ya. Ya. oke. Karena pikiran kan. Jadi anak-anak belajar nih juga saya ikut senang gitu loh. Sampai Pak Imam tuh bilang, Ya. dia tuh kalau habis belajar dari sini Ya. sampai 3 jam tuh di meja makan dan kita tuh asik mendengarkan. Dia cerita apa yang diperoleh cerita. Oh, jadi saya ini ternyata bagus juga ya Pak ya, saya bilang. Dapat ilmu itu terus Pak Imam bilang, iya, diambil ilmunya kata Mbak Ipah kan. Ilmunya. Nah, itulah saya tuh tertarik gitu. Sehari sebelumnya loh, sebelum beli tiket itu saya masih Masih. Jadi setelah Mbak Diah mengikuti event Boleh? ke-8 itu Mas Budi Oke. selama 7 tahun itu baru Ibu berkenan ketika ya? disampaikan itu Berkenan. terbuka ridho lah. Jadi tinggal yang terakhir itu udah tenang itu ya. Allah Akbar. Jadi yang event sebelumnya 7 itu masih Iya. berat sebenarnya. Dan insya Allah Terima kasih, kalau Bapak Ibu ridho semuanya ini akan Iya. semakin cepat. Amin. Semakin ringan juga langkah perjuangan Mbak Ita sama Mbak Diah juga ya. Iya. Mudah-mudahan Dan, kita minta doanya, siap. yang kita udah berajam, kita Amin. betul-betul dimudahkan untuk Amin. menyelesaikan Amin. hutangnya. keyakinannya berapa persen ini Pak? 100%. 1000% Baik, 1000% ya kalau bisa ya. Baik. Bapak mungkin boleh juga menyampaikan saran-saran ya, karena kan di luaran sana banyak sekali teman-teman juga para pengusaha Iya. yang masih kekeh ya Pak ya, masih memiliki pemikiran-pemikiran sendiri gitu. Nah ini mungkin Bapak bisa menyampaikan saran-saran juga, pesan-pesan juga. Baiknya bagaimana sih Pak? Apakah bisa nih pengusaha tanpa adanya utang itu bisa gitu? Atau misalkan yang sedang mereka dalam proses penyelesaian utang itu bisa bayar utang tanpa BDO gitu ya, bayar Iya. utang tanpa bunga itu bisa, karena Bapak ini sudah melaksanakan dan alhamdulillah Iya. sudah disetujui. Monggo, tafadhal Mas Quran. Ya. Jadi memang kita itu sebenarnya lembaga-lembaga keuangan itu dibentuk oleh para Yahudi, para Israel. Ya kan? Marilah kalau kita sesuai dengan agama Islam, Agama Islam. kita sebaiknya memang kita berusaha tanpa mencari yang tanpa riba. Kita berjalan dengan pelan, tapi kita yakin Pasti. kita akan mendaki dengan setinggi apapun juga, setinggi gunung Gunung Sinai katakanlah atau Gunung Jabal Rahmah ya, kita akan tetap bisa naik, insya Allah. Jadi marilah sama-sama kita tegakkan usaha ini, kita diusahakan tanpa riba. Masya Allah. Tapi kita berjalan dengan baik dan insya Allah kita berjalan akan terus naik Amin. dan berguna buat orang banyak. Mungkin itu. Amin. Terima kasih, Masya Allah. Dan ridho Allah. Mengatakan ridho Allah. Baik. Iya, alhamdulillah. Monggo, Ibu ada tambahan karena kan Ibu ini yang membersamai Bapak nih tadi, bidadari tercintanya Bapak nih. Membersamai seorang yang luar biasa, tentu saja ada orang yang luar biasa. Nah, Ibu mungkin bisa juga memberikan saran kepada para umahat ya, para ibu-ibu yang juga
pastinya akan mendorong para suami gitu ya Bu ya. Monggo tafadhol Ibu. Jadi kalau saya sebagai istri itu apa ya? Istilah Jawa tuh nerimo ya. Dan kebetulan Pak Imam orangnya baik juga. Sembarang. Enggak macam-macam. Sekarang. Dan sebagai istri kan kita selalu kan berdoa ya Allah, Allah Akbar. mudah-mudahan suami, anak-anak, cucu-cucu, keluarga tuh diberikan petunjuk jalan yang lurus gitu kan. Itu doa lah ya. Nah, itu untuk apa ibu-ibu yang punya usaha gitu kan, supaya kalau mengalami usaha yang lagi turun gitu kan, untuk mendorong suami itu untuk bersabar lah ya kan, bersabar. Dan mungkin lebih baik lah kalau kita bisa mengikuti apa ini MMC. MMC ya Bu ya. Iya, kita mengikuti MMC kan, banyak kita mengambil hikmah ya, mengambil hikmah dan ilmu di pembelajaran ini. Baik, artinya memang terus belajar, bersabar, support support suami gitu berdoa, ya kan. Dan itu tadilah menghindari riba. Menghindari riba. Masya Allah. Mbak Ita, ini tentu saja kebahagiaan melihat orang tua tercinta. Alhamdulillah masih sehat-sehat semua ya. Semoga panjang umur, berkah, sehat semuanya. Nah, kalau boleh mengungkapkan sesuatu, Mbak Ita, monggo, apa yang mau diungkapkan? Iya. Kalau saya sama Pak Nugroho itu pernah bilang ya, insya Allah kita akan selesai ini masalah hutang ini. Bapak mengawali usaha ini dengan baik, insya Allah juga selesai dengan baik. Dan yang saya tahu beliau ini Mas Budi tidak pernah itu, kalaupun pernah ada pinjaman, tapi tidak pernah digunakan untuk yang kebutuhan pribadi gitu. Jadi benar-benar murni untuk pengembangan usaha. Beliau tetap mengajarkan kepada kami anak-anaknya itu hidup sederhana. Bahkan prinsipnya itu biarlah kita ini biasa-biasa aja, apa adanya, tapi yang penting anak buah itu harus tetap mendapatkan haknya, seperti itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya sudah kelihatan ini ya sambil saya ya, titik terangnya ini, insya Allah nanti ya Pak ya. Kita akan selesaikan semua. Oh ya, saya juga kalau di kantor tuh bilang ini Gimana, kayaknya Bu? menunggu Bapak Ibu aja PBTR dulu ini. Insya Allah kalau beliau berdua sudah ikut, insya Allah makin mempercepat pelunasan semuanya. Pelunasan. Insya Allah, amin. Insya Bu Ita, Allah. kalau bisa saya tarik benang merahnya, mungkin mulai terbuka penyelesaian tadi ada strukturisasi sampai posisinya 10 M-an ya, hampir mau 10 M. Itu karena satu visi, satu misi mulai terjalin di keluarga gitu ya. Benar sekali. Mulai semuanya rukun, mulai kompak, dan itu Allah kasih jalan gitu ya Bu. Ya, betul nggak Bu? Iya, betul. Iya. Tadinya itu kan, mohon maaf ya Mas Budi, tadi aja kan kita juga pertama kali diajak ini kan agak kaget gitu dengan kontribusi yang menurut kami waktu ketika saat bisa dikatakan sudut lah ya tahun lalu ya, itu mahal. Tapi ternyata alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran dengan apa yang didapat, ternyata ini jadi tidak mahal gitu dengan apa yang kita dapatkan gitu dari pembelajaran ini. Kemudian jadi kalau pastinya kan manusiawi ya Pak Imam ya Bu ini ya, namanya belajar kan pasti kan bener nggak sih kan gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian kalau ini kan ada apa ya, ada ketidakpercayaan kan pasti akan ada ya kan gitu, tapi ternyata sudah membuktikan semua. Oke. Kata penutupnya Pak Imam, mungkin apa yang membuat orang-orang juga harus percaya nih terhadap MMC ini? Kita berusaha itu kita harus belajar bagaimana cara kita berusaha dengan baik, ya kan. Kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar seperti kita dengan MMC ini, yang mana manfaatnya udah saya rasakan sama sekali. Jauh jadi lebih baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Imam, Ibu Riani, Bu Ita atas waktunya. Saya sebenarnya mau ngobrol panjang. Ini karena semakin seru nih. Ini belum ngobrol tentang teknisnya dan sebagainya ya. Namun karena ini juga waktu juga Bapak dan Ibu mau istirahat, saya semoga di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol dengan big win yang sudah akan lebih hebat lagi. Gitu ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Semangat. Pak Imam, ya ada yang mau saya sampaikan?
Enggak. Oke, Iya. baik. Ini terima kasih atas inspirasinya. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan inspirasi dari cerita Amin. ibu, Ya, cerita bapak. Insya Allah. Masya Allah. Akhirnya kita baca istighfar 3 kali, Pak, Bu. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.